Ya, halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Langsung dari studio IDX Channel Jakarta, saya Prasetyo Wibowo kembali hadir dalam Market Review yang akan mengupas isu-isu penggerak ekonomi Indonesia. Dan kali ini kita akan membahas terkait dengan transportasi udara, khususnya kargo udara. Seberapa kuat resiliensi yang dialami oleh industri khususnya logistik ya, angkutan udara. Kita akan bahas selengkapnya di Market Review berikut ini. Ya, Indonesia National Air Carriers Association menilai bisnis kargo udara di tanah air masih prospektif dan bisa menjadi peluang untuk dikembangkan maskapai penerbangan. Inaka juga menilai jumlah kargo udara di Indonesia terlihat tidak banyak terpengaruh oleh COVID-19 dibandingkan dengan jumlah penumpang pesawat yang turun tajam. Jumlah kargo udara di Indonesia terlihat tidak banyak terpengaruh oleh pandemi COVID-19 dibandingkan jumlah penumpang pesawat yang turun tajam. Dan pasca pandemi ini peluang tersebut makin terbuka lebar dan dapat dimanfaatkan oleh operator penerbangan di dalam maupun luar negeri. Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Indonesia Bidang Perhubungan yang juga Ketua Umum Indonesia National Air Carrier Association atau INAKA, Denon Prawiratmadja menyatakan, dari data yang ada hingga Juni 2022 lalu, kargo udara hanya mengalami penurunan 12%. Jumlah ini lebih kecil jika dibandingkan jumlah penumpang dan jumlah penerbangan di Indonesia pada saat pandemi COVID-19 lalu, di mana jumlah penumpang mengalami penurunan hingga 32% dan jumlah penerbangan turun hingga 28%. Terdapat beberapa peluang dan kesempatan yang dapat dimanfaatkan oleh maskapai untuk bisa mengembangkan angkutan kargo di Indonesia. Di antaranya Indonesia berbentuk kepulauan, dengan hal tersebut transportasi orang dan barang kargo lebih banyak dilakukan dengan menggunakan pesawat. Kemudian dalam skop yang lebih besar, Indonesia terletak di antara dua benua, sehingga dapat dikembangkan bisnis transit kargo. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita hari ini, peluang dan tantangan bisnis kargo udara di tahun 2023, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Bayu Sutanto. Beliau adalah Sekjen Indonesia National Air Carriers Association. Selamat pagi, Pak Bayu. Pagi Mas Prasetyo. Ya, salam sehat juga Pak Bayu. Terima kasih atas waktu yang ditempatkan. Ini kalau kita lihat dengan kondisi bisnis kargo udara kemarin juga terdampak dengan pandemi COVID-19, di mana jumlah penumpang pesawat juga mengalami penurunan yang cukup dalam. Nah, untuk bisnis kargo sendiri, paling tidak kita review di tahun lalu, apakah mulai ada peluang untuk bangkit kembali atau bagaimana kondisinya Pak Bayu? Silakan. Iya, jadi sejak 2022 lah ya, setelah kuartal 1 atau setelah itu memang ada pertumbuhan industri penerbangan ya, baik untuk penumpang maupun kargo. Ya, seperti kita ketahui bahwa memang kargo selama pandemi relatif tidak terlalu besar atau signifikan penurunannya dibandingkan penumpang ya. Jadi kenapa tidak signifikan? Karena memang jumlah pesawat yang tadinya saat penumpang yang tadinya bisa mengangkut kargo pada waktu pandemi banyak dilakukan dengan pesawat-pesawat yang khusus kargo aja. Bahkan beberapa maskapai merubah pesawat penumpangnya menjadi kargo. Karena memang pada saat pandemi, pada saat ya krisisnya pandemi, kan penumpang nggak boleh pergi, tapi kalau untuk ngangkut kargo kan pesawatnya masih boleh. Atau traffic kargonya jadi masih dibolehkan untuk diangkut dari satu tempat ke tempat lain, baik domestik maupun luar negeri. Dan kemudian di tahun 2022 kita lihat karena memang pembatasan bepergian baik orang khususnya membuat ya, jumlah pesawat yang dioperasikan meningkat. Dan ini otomatis kargo yang diangkut oleh pesawat tadi juga lebih banyak. Ada peningkatan dibanding tahun 2020 sampai 2021, di 2022 ada peningkatan kargo juga. Seperti itu. Peningkatannya kalau bisa disampaikan seberapa besar begitu Pak Bayu? Apakah juga sesuai dengan harapan dari pelaku bisnis di kargo udara begitu? Ya, ada peningkatan sih untuk kargo udara domestik kita kira-kira 25-30% dibanding tahun sebelumnya. Karena kapasitas yang tersedia juga meningkat. Ya. Nah, kalau kita lihat dengan kondisi yang ada, pandemi sudah mulai
turun, kemudian PPKM juga sudah dicabut begitu. Anda melihat peluangnya di tahun 2023 ini seperti apa? Apakah potensinya juga akan semakin besar begitu Pak Bayu? Ya memang di tahun 2023 kan kita lihat saja juga banyak ya, ada ya maskapai-maskapai domestik ya, terutama udah mulai bergeliat, jumlahnya juga meningkat dibanding tahun sebelumnya. Oke. Kemudian juga penerbangan internasional itu kan juga mengangkut kargo juga meningkat juga, sudah mulai ramai lagi gitu, beberapa tujuan. Ya tentu ini akan meningkatkan potensi kargonya, dugaan saya sih bisa 20-30% ya kisarannya peningkatan di tahun 2023 dibanding tahun sebelumnya. Oke. Tapi kalau kita lihat dengan kondisi yang ada juga, ini tingkat persaingan bisnisnya juga seperti apa Pak Bayu? Mengingat kita tahu infrastruktur jalan sekarang kan sudah cukup masif begitu ya pembangunannya. Apakah ini menjadi tantangan tersendiri bagi bisnis kargo udara? Ya tentu, karena khususnya di Pulau Jawa, kita tahu lah Pulau Jawa penduduknya juga ya 60% dari penduduk Indonesia dari Pulau Jawa. Sementara di Pulau Jawa infrastruktur ya jalan darat dan kereta apinya relatif paling bagus di Indonesia. Oke. Ya, relatif di Pulau Jawa itu kargo udara kecil Mas. Ya mau ke kota dari Jakarta ke Surabaya, Jakarta ke Jogja, Jakarta Bandung boleh dibilang sangat kecil sekali. Karena tentu akan lebih murah menggunakan kereta api ataupun angkutan darat ya, truk-truk khususnya. Oke. Tapi untuk ke luar Pulau Jawa ya yang memang infrastruktur jalan daratnya belum banyak, tentu dari Pulau Jawa ya, tetap menggunakan kargo udara sebagai pilihannya. Karena kita tahu pusat produksi barang dan jasa barang yang khususnya barang-barang kering maupun e-commerce adanya di Pulau Jawa juga. Gitu. Kalau keluar Pulau Jawa juga sebagian besar masih menggunakan pesawat udara, tapi ada catatannya juga baliknya ke Pulau Jawa atau balik misalnya pesawatnya berangkat dari Jakarta atau Semarang, baliknya lagi kosong Mas. Karena pusat produksinya di luar Jawa nggak ada. Bawa ke Pulau Jawa untuk dikonsumsi di Pulau Jawa. Oke. Nah, menyikapi kondisi ini apa yang sudah disiapkan begitu strategi dari teman-teman pelaku bisnis kargo udara kalau melihat pengamatan dari Inaka sendiri, Pak Bayu mengingatkan ini berarti apakah mesti ada layanan yang ditambah, inovasi baru yang sudah disiapkan begitu untuk menghadapi tahun ini? Ya tentu fokus kepada barang yang akan diangkut pilihannya hanya ke kargo udara dan e-commerce banyak kan. E-commerce. Kenapa e-commerce selain barangnya kering ya, bahan box, juga si pembeli e-commerce ini bersedia membayar ongkos angkutnya juga berapapun gitu. Ya yang dicas oleh dia penjualnya. Sehingga ya e-commerce ini menjadi sumber dari para pemain di kargo udara gitu. Oke. Apakah menggunakan maskapai pesawatnya penumpang karena kargo belly-nya bisa diisi ataupun menggunakan pesawat khusus freighter. Oke. Oke, berarti e-commerce begitu ya yang masih menjadi penopang lah bisnis kargo udara. Bahkan ini pun masih akan terus berlanjut di tahun 2023. Nah, kalau kita lihat dominasi wilayah sebaran Pak yang menggunakan kargo udara di Indonesia begitu dari tadi industri e-commerce itu kemana saja kalau kita bicara di luar Pulau Jawa? Ya kalau di Sumatera tentu ya wilayah yang paling utara kan karena biasanya para pembeli e-commerce ini kan juga pengen cepat kan. Medan, Pekanbaru itu yang di Pulau Sumatera ya. Bagian selatan relatif berkurang karena kita tahu jalan tolnya udah sampai bagian selatan kan. Oke. Iya. Jadi kita lihatlah di jalan Jor Jakarta maupun yang ke arah Pelabuhan Merak itu kan banyak sekali truk-truk yang dari Pulau Jawa juga. Kita saja. Ya, jadi Oke, Pak Bayu, dengan melihat tadi tantangan dan peluang seperti yang di tahun 2023 ini tidak jauh berbeda dengan tahun lalu,
apa yang perlu dicermati begitu dari bisnis kargo udara? Apakah justru penurunan akan terjadi karena tadi sudah banyaknya infrastruktur jalan yang sudah terbangun? Tahan dulu jawabannya Pak, kita akan jeda sebentar. Baik pemirsa, jangan beranjak dari tempat Anda. Kami masih akan segera kembali usai jeda yang satu ini. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review. Berikut ini kami sampaikan infografik terkait dengan peluang yang dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan angkutan kargo udara. Apa saja? Ya, data selengkapnya seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Kita lihat Indonesia ini memiliki pertumbuhan ekonomi dan PDB yang cukup bagus. Ini bisa menjadi modal bahwa nanti aktivitas ekonomi juga akan semakin menggeliat. Arus barang tadi yang sudah disampaikan Pak Bayu, e-commerce juga pasti akan menggeliat kembali. Sementara kita lihat di tahun 2016 sampai dengan 2045 pemerintah memprediksikan pertumbuhan ekonomi 5,7% per tahun sehingga mampu menjadi negara dengan perekonomian nomor 4 terbesar di dunia di tahun 2045. Kemudian tahun 2021 usaha e-commerce di Indonesia sebanyak 2,8 juta ini juga meningkat 22% dari tahun 2020 sebesar 2,3 juta dari usaha e-commerce. Kemudian sebanyak 68% produk e-commerce dikirim ke pembeli, di mana 55% dikirim ke dalam Pulau Jawa dan sisanya keluar Pulau Jawa. Dan berikutnya kita lihat infrastruktur penerbangan Indonesia yang semakin baik. Ada 252 bandara existing, kemudian akan dibangun kembali 50 bandara baru. Wah, ini juga menjadi salah satu peluang yang bisa dimanfaatkan untuk penetrasi kargo udara. Kemudian ada 351 rute penerbangan domestik atau 128 kota dan 126 rute penerbangan internasional. Ada 54 kota di luar negeri. Baik, itu dia. Kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Bayu Sutanto, Sekjen Inaka. Ya, Pak Bayu, kalau kita lihat data yang tadi sudah disampaikan, peluang-peluangnya sebenarnya banyak yang bisa dimanfaatkan di tahun ini. Pertumbuhan ekonomi kita ya masih on the track begitu ya. Kemudian peluang dari e-commerce yang masih terus bertumbuh. Anda melihat bagaimana? Apakah juga cukup optimis meskipun tadi tingkat persaingan dengan angkutan darat juga semakin ketat, Pak Bayu? Silakan. Ya, ini bukan darat project dinyatakan implementasi Halo? dengan kargo udara. Ya, Pak Bayu mohon maaf, nampaknya ada gangguan sinyal Pak. Boleh diulang kembali Pak jawaban Anda, silakan. Halo. Baik, Pak Bayu, nampaknya masih terkendala Pak dengan jaringan komunikasi kita begitu melalui Zoom. Jadi kami dan juga pemirsa tidak bisa mendengarkan penjelasan dari Anda, Pak Bayu. Kalau kita cermati dengan kondisi yang ada. Suaranya cukup jelas sekarang, Mas. Oke, silakan Pak. Ya, seperti kita tahu kan, para pengusaha kargo juga akan tahu bahwa ada beberapa jenis barang yang perlu diangkut dengan kargo udara. Baik. Dan mana yang harus diangkut melalui darat dan mana yang diangkut dengan laut kan. Oke. Jadi untuk kargo udara itu memang punya segmen yang spesifik barangnya ya, baik dari ukuran maupun jenis barangnya. Karena umumnya e-commerce akan lebih banyak di luar Pulau Jawa ya kalau diangkut itu menggunakan pesawat udara karena barangnya kering dan juga si pembelinya mau menanggung ongkos angkut atau ongkos kirimnya relatif lebih mahal sih sebetulnya udara dibanding darat maupun laut. Jadi tetap ada peluang Mas untuk kargo udara ini. Kita tahu juga untuk e-commerce ini kan jumlah pengguna internet kita atau pemegang smartphone itu kan cukup tinggi ya di negara kita. Mungkin sudah 250 juta, 230 juta penggunanya. Dan ini merupakan para pengguna jasa kargo udara sih. Baik, dengan kondisi seperti ini, tadi ada pertumbuhan yang menarik kalau kita cermati di tahun 2023 dan e-commerce yang lagi-lagi masih menjadi penopang. Dan bicara mengenai potensi pengiriman tadi Pak, karena kan kebanyakan yang Anda katakan tadi pada saat kembali lagi itu dalam kondisi kosong, sejauh mana ini bisa diseimbangkan dengan biaya operasional dari maskapainya sendiri?
Ya, memang kalau tantangan itu nggak bisa dihindari ya. Hanya kita berangkat cuma satu, Oke. berangkatnya aja atau pengirimannya aja berisi, tapi pulangnya kosong karena kenyataan memang pusat ekonomi dan produksi barang itu masih banyak di Pulau Jawa sebagian besar kita tahu. Ya. Oke. Sehingga ya pulangnya demikian juga sebetulnya untuk transportasi yang menggunakan transportasi darat ataupun transportasi laut, Mas. Jadi kalau kita lihat truk-truk yang berangkat ke Sumatera ataupun melalui Surabaya itu banyak juga truk-truk yang ke Kalimantan melalui kapal feri. Tapi pulangnya kosong karena nggak ada barang yang bisa dibawa atau dibawa untuk dikonsumsi ya, baik untuk industri maupun perorangan di Pulau Jawa. Oke. Walaupun penduduknya banyak sekali di Pulau Jawa. Kedua juga kita belum punya yang nasional supply chain system lah atau nasional logistik. Karena memang sebaran kegiatan ekonomi itu kan masih terkonsentrasi di Pulau Jawa. Dan kita berharap setelah IKN nanti, karena rencana 2024 dan seterusnya, tentu ada pola perubahan gitu ya, logistik juga mestinya. Dan kalau kita lihat sebetulnya ada indikator logistik index gitu ya. Tiap negara kita masih rendah angkanya, gitu. Artinya belum efisien dan masih mahal jadi ongkos kirim. Nah, biaya pengiriman ini masih menjadi tantangan tersendiri tidak sih bagi konsumen begitu yang akan menggunakan pengiriman kargo udara, Pak Bayu? Mengingat juga, Masih, Mas. nah itu dia. Karena kargo udara ini kan biaya yang dikeluarkan per kilogram lah katakan. Ya. Tetap jauh lebih mahal. Makanya kenapa di Pulau Jawa kebetulan infrastruktur transportasi darat maupun kereta apinya cepat, walaupun pihak konsumen katakanlah terhadap pembelinya minta dikirim 1 hari, melalui transportasi darat itu bisa dilakukan di Pulau Jawa gitu, dan lebih murah. Gitu. Dan ini masukan informasi yang kita peroleh dari perusahaan forwarder pengangkut kargo tadi. Ya memang kalau di Pulau Jawa pilihannya cuma naik darat. Ya, untuk udara ini ya kita masih berfokus pengangkutan kargo yang ke luar Pulau Jawa. Oke, dan selama ini pada saat kita pengiriman kargo udara di Indonesia ini lebih banyak yang menggunakan pesawat khusus begitu kargo atau memang yang dibarengi dengan pesawat penumpang gitu, Pak? Sebelumnya masih didominasi pesawat penumpang, Mas, karena kapasitas ruang kargonya kan cukup besar ya. Semakin besar pesawatnya, semakin besar kapasitas kargonya. Oke. Kemudian memang ada pesawat yang khusus pengangkut atau freighter seperti itu. Walaupun pesawat penumpang pun pada saat pandemi banyak dikonversi menjadi freighter juga. Dan itu dimungkinkan secara teknis maupun regulasi. Jadi dengan kembali pulihnya perjalanan penumpang dan pesawat penumpang beroperasi kembali, ya tetap pengangkut kargo udaranya akan didominasi atau mayoritas oleh pesawat penumpang. Oke. Memang ada pesawat khusus kargo dan itu biasanya mengangkut barang-barang tertentu. Baik, nah lantas bagaimana kalau kita lihat pasar internasional? Tadi sudah disampaikan data-datanya untuk dalam negeri ada 351 rute domestik yang bisa dilayani, kemudian internasionalnya ada 126 rute penerbangan. Kita akan bahas nanti di segmen berikutnya ya Pak Bayu, kita akan jeda kembali sebentar. Ya pemirsa tetaplah bersama kami. Baik pemirsa, kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Bayu Sutanto, Sekjen Inaka terkait dengan bagaimana perkembangan kargo udara begitu di tahun 2023 yang juga tadi disampaikan ya cukup tricky juga begitu dalam pergelatan. Kita tahu dengan kondisi ekonomi yang sedang melaju, tapi tantangannya dari beberapa persaingan bisnis begitu di bisnis kargo sendiri. Baik, Pak Bayu kita akan lanjutkan kembali. Kalau pasar domestik tadi memang didominasinya angkutan kargo udara di luar Pulau Jawa begitu. Nah, kalau kita lihat dengan potensi dan data tadi yang sudah disampaikan ada 252 bandara existing, kemudian rute di dalam negeri itu ada 351, kemudian 126 rute penerbangan internasional. Nah, apakah bagian-bagian ataupun faktor-faktor ini yang bisa digenjot lagi Pak untuk mendorong kinerja kargo udara di tahun 2023 ini?
Ya, baik. Jadi selain potensi pasar domestik yang tentu juga meningkat, baik karena memang populasi, kemudian sebaran infrastruktur dan pusat logistiknya, juga ada peluang untuk rute internasional maksudnya ya. Oke. Jadi sifatnya charter memang, beberapa dilayani oleh perusahaan maskapai penerbangan kargo ya, dengan pesawat freighter, dan ada beberapa maskapai penerbangan kita freighter ya yang itu melayani penerbangan untuk membawa barang-barang kebutuhan produksi maupun e-commerce dari Cina, ya, dari Singapura maupun dari sebagian Malaysia. Jadi kalau e-commerce memang mayoritas besar dari Cina. Oke. Dan itu selain menggunakan maskapai dari Cina sendiri, beberapa karena kebutuhan dan tuntutan waktu kirimnya yang cukup ketat, mereka mencarter beberapa pesawat freighter dari Indonesia juga, maskapai Indonesia maksud saya. Selain itu kita tahu juga beberapa untuk barang produk tertentu, misalnya barang produk hasil laut atau marine product, itu masih dilayani oleh beberapa maskapai kita dengan pesawat penumpang juga maupun kargo khusus juga, baik dari Jakarta maupun Denpasar, karena sebelah timur umumnya pusat hubnya untuk marine product yang dikirim ke negara-negara Jepang, Korea, Cina maupun Hong Kong itu dari Denpasar kan, Oke. yang dari Jakarta. Kalau kita lihat dengan pangsa pasar internasional ya untuk kargo udara ini lebih banyak kita mengirimkan barang keluar begitu atau mendatangkan barang dari luar begitu yang memanfaatkan mungkin maskapai domestik Ya. gitu. Banyak yang masuk Pak, yang Oke. keluar nggak banyak, kecuali marine product ya. Kalau marine product ya tentu kita nggak mungkin kan mengimpor seafood dari luar karena sudah banyak sekali, sehingga itu yang dikirim. Tantangan lain Pak? E-commerce ada dari Indonesia tapi nggak banyak relatif, tapi banyak dari luar lah Oke. aku masuk. Nah, challenge lain kemarin beberapa waktu lalu harga aftur juga masih menjadi kendala. Kargo pun kita tahu juga masih mengalami harga yang cukup tinggi begitu. Nah, Anda melihat bagaimana optimisme kalau kita lihat di tahun 2023 ini untuk Ya hukum supply and demand kan berlaku juga ya. Kalau supply-nya berkurang tentu harganya Oke. naik ya, demand naik juga maksud saya itu juga begitu. Jadi keseimbangan supply and demand itu juga perlu diperhatikan, selain juga spesifik barang yang akan diangkut dengan tetap menggunakan kargo udara, nggak ada pilihan, baik karena karakteristiknya, karena waktu kirim yang lebih cepat, dan itu yang dituntut oleh si pembeli atau customer-nya, Oke. sehingga tetap menggunakan kargo udara. Jadi perlunya spesifik segmentasi, Mas, baik customer-nya maupun jenis barang yang diangkut. Nah, itu dia. Apakah memang pemetaan sudah dilakukan oleh teman-teman begitu? Paling tidak ini loh yang bisa dioptimalkan di tahun 2023 untuk meningkatkan Di samping biasanya mereka kan kalau untuk saat kargo ini banyak yang, apalagi yang freighter ya, banyak melakukan kontrak dengan pengirim utama. Jadi si pengirim utama ini yang tahu persis barangnya akan diangkut dengan kargo udara ataupun melalui darat atau laut. Baik, berarti memang tampaknya juga tantangan masih ada begitu. Yang penting bagaimana kita menjaga marketnya dalam artian supply demand-nya begitu ya Pak Bayu ya? Iya, mengelola supply and demand tadi termasuk. Oke. Ya. Perlu ada bantuan insentif ataupun kebijakan yang diinginkan teman-teman pelaku usaha kargo udara ini dari pemerintah paling tidak Pak Bayu? Sementara ini menurut saya sih enggak, kita ikuti aja mekanisme pasar. Tapi kita berharap bahwa pemerintah bisa memperbaiki atau menetapkan sistem logistik nasional gitu ya. Sistem logistik ya. Logistik nasional, dan juga memperbaiki indeks logistik indeks kita gitu. Termasuk ya itu salah satunya kan melalui sebaran infrastruktur di pulau-pulau lain ya. Semakin bagus infrastrukturnya tentu ongkos angkut berkurang, tapi juga selain populasi juga konsentrasi aktivitas ekonomi di luar Pulau Jawa ini. Oke. Itu merata, tentu juga merata. Ya. Kalau sekarang ini kan satu arah semua. Oke. Karena barang ke Indonesia Timur mau sampai ke Papua
Kan barangnya mulai dari garment, air, minum, snack, dan semuanya kan dari Pulau Jawa. Kan nggak mungkin kita bawa barang apa sih baliknya dari, misalnya dari Bamena baliknya apa kopi pun paling puluhan kilo aja kan. Oke. Itu dia, berarti memang tugas dari pemerintah apabila pemerataan ekonomi sudah terjadi begitu di tanah air, begitu dengan sebaran dari Sabang sampai Merauke di pulau-pulau yang terluar maupun terdepan begitu, sehingga nanti tidak ada lagi nanti kargo udara yang berangkat isi pulang tidak isi begitu ya Pak Bayu diharapkan ya. Oke. Karena ini masih darat pun masih kok Mas Bapak, lihatlah kalau Anda naik mengendarai kendaraan di jalan tol ke arah Merak ataupun Jor kita kan, yang ke arah timur itu udah kosong semua. Oke, iya itu dia dengan tantangan yang ada di tahun 2023 semoga tetap bisa dimitigasi dan diantisipasi oleh teman-teman Mas optimis sih. Baik, itu dia Pak Bayu, terima kasih banyak atas waktu dan juga sharing Anda berikan kepada pemirsa. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali, salam sehat Pak Bayu, terima kasih. Selamat pagi, salam sehat, terima kasih Mas Prasetyo.